Halo semuanya, selamat pagi. Saya Wida Cahati Purba dari Prodi Manajemen kelas C 2020 Universitas Negeri Medan. Pagi ini saya akan membagi tutorial bagaimana sih mempergunakan formula atau rumus dari Excel. Sebelum kita mengolah sebuah data, tentu kita harus mengetahui apa saja sih rumus-rumus yang ada di Excel. Hari ini, rumus yang akan saya bahas meliputi tanpa membuang-buang waktu lagi, karena waktu adalah uang, kita langsung saja ke contohnya. Baiklah, dari data mahasiswa-mahasiswi kelas manajemen 2021, kita ingin mengetahui berapa sih total nilai mahasiswa-mahasiswi manajemen. Kalau dihitung dengan manual kan susah ya, lama gitu kan. Kalau dari Excel kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu data yang pertama kita blok ke bawah. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Selesai. Untuk soal yang kedua, yaitu kita ingin mencari banyak mahasiswa dalam tabel. Ini dapat kita gunakan rumus sama dengan count. Lalu kita blok data di kolom name sampai ke bawah. Lalu kita tutup kurung, enter. Di sini kita bisa menggunakan dengan dua cara, tergantung datanya. Kalau dia menggunakan huruf, kita menggunakan rumus sama dengan counta. Lalu nama yang pertama, kita blok sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Hasilnya akan sama. Yang selanjutnya, kita ingin mencari berapa sih nilai rata-rata dari mahasiswa kelas manajemen 2021, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Kita blok nilai yang pertama sampai ke bawah, lalu kita tutup kurung dan enter. Hasilnya akan muncul. Yang selanjutnya, kita ingin mencari total nilai mahasiswa pria. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum if. Lalu kita masukkan ranknya, yaitu jenis kelamin. Kita blok sampai ke bawah. Kita masukkan kriterianya, yaitu pria. Lalu kita masukkan nilai. Nilai kita blok sampai ke bawah. Tutup kurung lalu enter. Untuk mencari total nilai mahasiswa wanita juga sama, menggunakan rumus sama dengan sum if. Kita blok jenis kelamin. Kita masukkan kriteria, yaitu wanita. Setelah itu kita blok nilai pertama sampai bawah. Lalu kita tutup kurung, enter. Dari total nilai mahasiswa pria dan mahasiswa wanita, kita dapat menotalkannya dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu data total nilai mahasiswa pria sama total wanita kita satukan, lalu kita enter. Hasilnya akan sama dengan total nilai mahasiswa. Jadi ini akurat ya guys. Yang selanjutnya kita ingin menghitung berapa sih nilai banyak mahasiswa pria. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Lalu kita blok jenis kelamin sampai ke bawah. Lalu kita masukkan kriteria. Kita masukkan kriteria, yaitu pria. Lalu kita enter. Maka banyak mahasiswa pria, yaitu sebanyak 10 orang. Sedangkan untuk
banyak mahasiswa wanita juga kita menggunakan sama dengan count if. Lalu kita blok jenis kelamin sampai bawah. Setelah itu kita masukkan kriterianya yaitu wanita. Lalu kita enter. Mengaplikasikan proper, upper dan lower. Yang pertama dari data yaitu kita buat aja contohnya yaitu Wida Cahyati Purba. Dari data ini kita bisa buat yaitu sama dengan upper, lalu kita buat teks yang di sini, lalu kita tutup kurung, enter. Maka dia akan berubah menjadi huruf kapital semua. Sedangkan kita akan membuat sama dengan proper. Kita akan teks yang di sini, lalu kita tutup kurung, enter. Dia akan membuat huruf awalnya saja yang huruf besar. Yang ketiga yaitu kita menggunakan rumus sama dengan lower. Kalau lower ini biasanya dia hurufnya kecil semua. Kita buktikan yaitu ini, lalu kita tutup kurung, enter. Seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan mengaplikasikan let, mid, dan read. Kita buat contohnya dari data Wida Cahyati Purba ya. Wida Cahyati Purba. Dari sini kita buat misalnya di sini di mid-nya. Mendesimalkan angka gitu ya, menentukan berapa yang akan di belakang koma. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan round, lalu kita klik nomor yang di sini, terus kita tentukan berapa digit yang kita sisakan untuk di belakang koma. Misalnya kita sisakan 2, yaitu kita buat 2, lalu kita tutup kurung, enter. Dia akan otomatis terisi seperti ini. Begitu juga dengan selanjutnya. Kalau kita malas untuk selanjutnya, kita bisa tarik ke bawah, maka akan otomatis terisi. Begitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ingin membuat tulisan ini menjadi bersatu. Dia kita bisa menggunakan rumus sama dengan konkatenta. Lalu kita masukkan teks yang pertama, koma, teks yang kedua, koma, teks yang ketiga, koma, lalu teks yang keempat. Lalu kita tutup kurung, terus enter. Maka dia akan bersatu seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas rumus tentang VLOOKUP dan VLOOKUP. Untuk menyelesaikan VLOOKUP dan VLOOKUP, maka kita harus menyediakan tabel bantu. Tabel bantu di sini saya gunakan yaitu seperti ini. Untuk menyelesaikan VLOOKUP itu kan vertikal, jadi datanya dia vertikal. Kalau VLOOKUP kan horizontal, yaitu ke samping. Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu kode yang di sini kita masukkan, kita koma, lalu kita masukkan kode yang di sini. Dia ke bawah menariknya ya, begini. Setelah itu kita koma. Karena yang mau kita analisis adalah di kolom yang kedua, maka kita buat di sini 2, lalu kita koma. Di sini kita pilih
palse ya, terus kita enter, maka ininya langsung sama ya, ini Lenovo. Terus di sininya ini bisa kita tarik ke bawah ya, biar mudah begini. Oke. Terus untuk harga kita buat, bisa juga kita bikin sama dengan VLOOKUP, lalu kita masukkan kode, yaitu kode A, terus kita masukkan tabel begini, lalu kita koma, karena yang mau kita analisis adalah harga kan di kolom ketiga ya, kita masukkan yaitu 3, lalu kita koma, terus di palse, setelah itu enter, maka harganya akan muncul. Ini sudah bisa ditarik ke bawah dengan mudah, lalu hasilnya akan tetap sama ya. Kalau di sini kita buat juga VLOOKUP ya. Setelah itu kita masukkan kode sama dengan yang tadi, tapi dia bedanya hanya terletak di bagian kolomnya ya. Ini karena kolomnya yaitu kolom yang keempat, jadi kita buat di sini 4 ya guys. Setelah itu kita pilih palse, terus enter, maka hasilnya akan otomatis terisi. Bisa kita tarik ke bawah seperti ini ya. Setelah itu untuk hasil ini kita bisa begini ya guys. Sekarang kita akan mengolah VLOOKUP. Kalau VLOOKUP ini dia datanya ke samping ya, tabel bantunya, maka kita buat di sini sama dengan VLOOKUP. Kita masukkan lookup value-nya yaitu A, kita koma, yaitu kita blok data ini ke bawah lalu ke samping, lalu kita F4, koma. Tadi kan dia menurut menurut kolom ya, sekarang dia baris, berarti nama barang itu kan baris kedua, kita buat di sini dia baris kedua, terus kita koma lagi, lalu kita palse, setelah itu enter. Kalau udah dapat kayak gini, lalu kita tarik aja ke bawah, selesai. Begitu juga dengan harga, di sini juga dibikin VLOOKUP, kita masukkan lookup value-nya, kita blok lagi datanya, F4, terus dia ini baris ketiga, kita koma lagi, palse, lalu kita enter, harganya akan muncul. Kalau udah kayak gini kita bisa tarik aja ke bawah. Setelah ini untuk satuan juga sama ya, VLOOKUP, kodenya, lalu kita masukkan, kita blok lagi data yang ini, kita F4 lagi, koma, barisnya baris keberapa? Barisnya baris keempat. Lalu kita buat lagi palse. Setelah itu kita enter. Kalau udah seperti ini bisa kita tarik. Seperti ini. Ya, begitu penjelasannya ya. Kalau kita mau buat ini agar menarik, kita bisa kasih warna ya. Kasih warna di sini agar dia lebih menarik ya, seperti ini, atau sesuai selera masing-masing warnanya ya. Kita buat di sini warnanya begini ya. Begitu penjelasannya. Ini tadi yang untuk rumus yang saya jelaskan tadi. Seperti ini dia penjelasannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari aku. Bye-bye.